Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar kembali kimia ya. Kali ini kita sudah sampai pada KD2. Untuk itu kalian harus menyediakan yang namanya tabel periodik ya, seperti ini. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi semua. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Baiklah anak-anak, ikuti videonya sampai habis ya, sampai selesai, jangan sampai ada yang tidak memutar videonya. Setelah itu kerjakan soal yang ada di dalam video itu ya, ngerjakannya di Google Classroom. Selamat mengikuti. Unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Ini adalah KD2 bagian pertama bersama saya Bu Mas Lukin. Baik anak-anak, kita mulai. Pada PPT yang pertama, kalian catat seperti ini ya. Materi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal dikelompokkan lagi menjadi unsur dan senyawa. Nah, untuk kali ini kita bahas khusus yang unsur ya. Oke. Nah, unsur itu apa? Sudah kalian catat juga ini, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Itu adalah unsur. Contohnya apa? Contoh oksigen, karbon, belerang, raksa, aluminium. Nah, kita lanjutkan. Sekarang karena unsur-unsur itu jumlahnya banyak, maka harus ada cara untuk menghafal. Nah, pada awal dulu, yaitu menurut pendapat para ahli kimia pada abad pertengahan, yaitu zaman alkimia, lambang unsur itu, cara menghafal unsur itu dilambangkan dengan gambar. Nah, seperti ini. Nah, tentunya sulit karena unsur ini tidak hanya 10, tapi lebih dari 100. Akhirnya berkembang lagi, yaitu perkembangan kedua menurut John Dalton pada tahun itu, maka lambangnya disederhanakan menjadi seperti ini. Ini pun masih sulit ya, masih sulit kita hafalkan. Kemudian perkembangan yang berikutnya menurut John Jacob Berzelius, maka lambang unsur itu dilambangkan dengan huruf seperti ini ya. Misalnya di situ karbon atau karbonium dengan lambang C, hidrogen dengan H, oksigen dengan O, nitrogen dengan N, belerang dengan S ya, itu. Nah, karena makin lama penemuan unsur ini makin banyak, akhirnya disusun seperti ini. Seperti yang kalian punya dalam tabel periodik unsur ya. Ini adalah unsur-unsur yang ada di alam. Nah, garis itu menunjukkan atau pemisah antara unsur logam dan unsur non logam ya. Kemudian di sini ada yang saya lingkari, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, ini adalah unsur yang bersifat metaloid atau semilogam. Jadi dia bersifat setengah logam, setengah bukan logam. Kemudian di situ ada warna-warna, ada biru, ada kuning, ada oranye, dan ada pink. Itu menunjukkan wujud dan asal dari mana logam itu atau dari mana unsur itu ditemukan. Yang pertama yang biru, ini berwujud padat, unsur yang berwujud padat. Kemudian yang kuning ini unsur berwujud cair. Yang oranye ini adalah unsur yang berwujud gas. Dan yang pink yaitu unsur yang berasal dari buatan. Jadi ada yang alami, ada yang buatan ya. Jadi ini pengelompokan unsur pada tabel periodik. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi pengelompokan unsur berdasarkan wujud itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan asalnya ada unsur alam, ada unsur buatan. Dan berdasarkan sifatnya unsur ada 3 kelompok, yaitu kelompok logam, metaloid, dan non logam. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan unsur logam dan non logam. Nah, seperti ini ya. Ya, dibaca logam dan non logam. Kemudian nah,
Yang berikutnya kita bahas adalah rumus kimia sederhana, yaitu meliputi rumus molekul dan rumus empiris. Bagaimana itu molekul, rumus molekul? Rumus molekul yaitu contohnya seperti ini. Nanti kalau mencatat, kalian catat 2 contoh saja biar tidak terlalu banyak ya. Apa itu rumus molekul? Yaitu rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom dalam molekul. Ya. Sedangkan yang ini adalah rumus empiris. Contohnya seperti ini. Nanti kalau kalian catat 2 saja yang dicatat, atau 3 ya, biar tidak terlalu banyak. Kalian perhatikan seperti itu. Bila perlu di screenshot. Apa itu rumus empiris? Yaitu rumus yang menyatakan perbandingan terkecil dari jenis dan jumlah atom dalam molekul. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Tugasnya dikerjakan ya. Yang pertama tugasnya adalah mencatat. Kalian catat mulai pengelompokan unsur ya, pengelompokan unsur sampai yang terakhir tadi. Kemudian tugas yang kedua dikerjakan di yang itu tadi di buku catatan, yang kedua dikerjakan di Google Classroom. Nah, sekarang tugasnya ya kalian kerjakan. Apa yang dimaksud dengan rumus molekul dan rumus empiris? Saya ulang soal nomor 1, apa yang disebut dengan rumus molekul dan rumus empiris? Soal nomor 2, tuliskan contoh unsur yang bersifat logam dan yang bersifat non-logam. Masing-masing 3 ya. Jadi tuliskan contoh unsur yang bersifat logam dan non-logam masing-masing 3. Soal nomor 3, tuliskan contoh unsur yang bersifat alam dan buatan masing-masing 3. Kemudian soal yang keempat, tuliskan contoh unsur metaloid yang bersifat metaloid ya, 3 unsur. Yang kelima, tuliskan contoh unsur yaitu yang berwujud gas dan yang berwujud cair masing-masing 3. Selamat mengerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.